Presiden Prabowo itu ingin membuat yang gemuk menjadi kurus. Gua jadi kurus ya. Jadi bukan yang gemuk, Gua dong ya. jadi banyak. Jadi kalau kementerian yang dulunya gemuk sekali ya, misalnya kayak kehutanan dan lingkungan hidup itu jadi gemuk, dibikin kurus lah. Nah saya yang latar belakang aktif di 98 ya, ya cukup juga mengejutkan ya dengan pernyataannya Prof. Yusril. Bahwa bahwa dia selaku menteri koordinator ya itu menyatakan peristiwa 98 itu bukan peristiwa pelanggaran HAM berat. Presiden Prabowo itu kan juga bagian dari pemerintahan Jokowi yang hari-harinya dia tentu sudah mengenal baik nih menteri-menteri yang diangkat kembali ya dalam pemerintahannya ketika dulu bergabung bersama-sama di pemerintahannya Pak Jokowi. Jadi saya rasa bahwa keraguan terkait dengan ini lebih soal politisasinya, lebih soal titipan Jokowi dan lain, saya rasa enggak juga lah. Acara pribadi yang menggunakan kementerian dan lain sebagainya, itu gugup dan gagap saja. Putusan khusus soal apa, pemuda, kan gitu ya, seperti dipegang sama Raffi Ahmad misalnya. Nah itu yang maksud saya, ayo deh mari kita beri kesempatan lah. Selamat sore, saya Mardiansyah atau biasa dipanggil Semar, Ketua Umum Rampen Nusantara bersama dengan junior saya ini sebenarnya, Bung Sadam. Saksikan ya. Oke, thank you Bang Semar. Ini kali kedua kita ngobrol-ngobrol nih Bang ya. Iya. Diskusi. Terima kasih udah nyempetin waktunya buat kita diskusi lagi di program Dia Talks. Bang, kita kali ini bakalan diskusi perihal bagaimana kepemimpinan Prabowo ke depannya, dinamika ke depannya seperti apa gitu. Sebelum ke situ jauh, gimana Bang perasaannya Bang? Kemarin kan udah akhirnya dilantik gitu ya. Akhirnya ya dilantik gitu kan, Pak Prabowo dan Mas Gibran dilantik, dan kemudian juga menterinya, Mami juga udah mulai dilantik. Perasaan Abang sebagai relawan yang memenangkan tuh gimana Bang? Ya plong lah. Plong ya? Plong, bangga kan gitu ya. Kita sebagai organisasi kemasyarakatan yang mendukung Prabowo Gibran pada Pilpres yang lalu, itu kan pasti penantiannya cukup panjang ya. Berapa bulan kita menunggu Prabowo Gibran dilantik, dan kemarin sudah dilantik. Dan ini kan bagian dari tahapan dalam kontestasi, tahapan dalam pemilu, yang kita sebagai bangsa ya harusnya menghargai proses itu dan semua harus menerima dengan baik. Nah proses ini kan memang tidak bisa dipungkiri ya, harus dilakukan sebagai bangsa dan negara yang menjunjung tinggi demokratisasi dan lain sebagainya. Apalagi kemarin sudah dilantik juga kabinetnya Prabowo Gibran yang menurut saya semua bagus-bagus dan cukup layak ya untuk masuk dalam jajaran pemerintahan Prabowo Gibran. Terus kalau misalnya dianggap terlalu gemuk ya enggak juga. Sebenarnya ini programnya menjadi kelihatan banyak karena memang sepertinya Presiden Prabowo itu ingin membuat yang gemuk menjadi kurus. Gua jadi kurus ya. Jadi bukan yang gemuk, Gua dong ya. jadi banyak. Jadi kalau kementerian yang dulunya gemuk sekali ya, misalnya kayak kehutanan dan lingkungan hidup itu jadi gemuk, dibikin kurus lah sama biar Presiden fokus Prabowo. gitu ya. Jadi yang satu ngurus kehutanan, yang satu ngurus lingkungan hidup. Nah ini kan menjadi kurus sebenarnya. Jadi terlihatnya banyak kan gitu ya. Jadi kalau dianggap gemuk ya enggak juga lah. Gitu ya. Ini kan soal efektivitas ya, efisiensi. Walaupun orang selalu menduga ini dampaknya kepada soal anggaran. Nah bicara soal anggaran tentu sudah ada formula khusus lah Prabowo dan Mas Gibran ya, untuk mengatasi itu, saya rasa itu. Tapi kan kalau ngomongin soal kabinet itu kan tadi kalau bang soal komposisi menterinya gitu kan. Cuma kan yang dia jadi perhatian masyarakat juga itu kan bukan soal komposisi menterinya juga tuh bang. Tapi melihat ada dua nih di netizen nih. Yang pertama, apakah ini kementerian-kementerian ini kayaknya masih rasa-rasanya rasa-rasa Bapak Jokowi gitu. Oh gitu. Banyak posisi-posisi yang emang sebenarnya menteri-menteri masih menteri Jokowi. Dan yang kedua adalah soal kapabilitas. Gitu. Karena kan masyarakat melihat kan menteri-menteri yang di dalam Jokowi kan nggak semuanya itu kan perform misalnya gitu kan. Kira kenapa kok ada beberapa menteri gitu ya yang nggak perform tapi kok masih dilanjutkan misalnya gitu. Kalau abang melihat gitu gimana bang? Ya tentu bukan soal dia orang Jokowi atau bukan, tapi bahwa memang
sebagian itu pernah menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi, itu memang iya. Tapi yang harus kita lihat juga, Presiden Prabowo itu kan juga bagian dari pemerintahan Jokowi, yang hari-harinya dia tentu sudah mengenal baik nih menteri-menteri yang diangkat kembali ya dalam pemerintahannya ketika dulu bergabung bersama-sama di pemerintahannya Pak Jokowi. Jadi saya rasa bahwa keraguan terkait dengan ini lebih soal politisasinya, lebih soal titipan Jokowi dan lain, saya rasa nggak juga lah. Kan jangan juga begini loh, underestimate terhadap Presiden Prabowo yang kita tahu pengalamannya cukup banyak, dari segi intelektual, intelijensinya juga kita tidak perlu ragukan gitu ya. Masa iya seorang Prabowo gitu ketika menjadi presiden tidak punya pertimbangan-pertimbangan strategis yang rasa-rasanya itu tidaklah gitu loh. Tapi kan titipannya itu kan mungkin ini Bang, bukan titipan soal bagi kuenya, tapi mungkin orang tersebut bisa meneruskan kebijakan-kebijakannya. Ya di luar dari soal keberlanjutan ya. Ini kan kita bicara konteks personality ataupun dorongan kenapa kok menteri-menterinya Pak Jokowi banyak juga yang diambil lagi sama pemerintahan Prabowo Gibran. Nah itu yang tadi saya sampaikan. Mungkin Presiden Prabowo ketika dia berada di pemerintahan Pak Jokowi ya selama 5 tahun itu kan sudah mengenal baik. Dia tahu soal kapasitas, dia tahu soal kualitas orang per orang. Sehingga ada juga yang nggak diambil, ada yang diambil. Berarti kan dia melihat, oh kebutuhan pemerintahnya ke depan juga butuh Bu Sri Mulyani, oh butuh Pak Pratikno, kan gitu ya. Jadi dan sebagian menteri-menteri yang dulu Jokowi mungkin juga itu pertimbangan Presiden Prabowo ketika dia bergaul. Nah, ketika menjadi pemerintahan bersamaan dengan di masanya Pak Jokowi. Nah soal keberlanjutan soal lain, bahwa akhirnya memang Prabowo dan Gibran gitu dia memutuskan untuk melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi, yang baik-baik dilanjutkan, yang kurang baik diperbaiki gitu ya, yang lemah diperkuat dan lain sebagainya, yang buruk ya dibuang gitu, yang jelek dibuang. Nah itu yang menurut saya kita harus beri kesempatan dan kepercayaan lah kepada Prabowo dan Gibran untuk menjalankan roda pemerintahannya ini ke depan. Nah kita lihat nanti kalau memang banyak masyarakat yang melihat ada kekurangan, masyarakat banyak yang juga melihat tidak maksimal pemerintahannya, misalnya ada beberapa yang blunder ya, menteri-menteri yang dianggap blunder, saya baca itu di netizen. Baru-baru keluar tuh ya? Baru dilantik. Baru dilantik udah beberapa blunder tuh. Blunder. Apa aja tuh dah, misalnya Yusril ya. Yusril bilang kalau 98 tuh bukan pelanggaran HAM berat itu. Gimana tuh Bang? Ya, dan menurut saya itu tidak tepat ya untuk bicara isu yang sangat sensitif dan strategis. Ketika baru kali pertama ya, baru 1 hari dilantik langsung bicara soal isu yang sangat strategis dan sensitif itu, yang itu tentu bisa melukai juga banyak pihak. Betul. Nah saya yang latar belakang aktif di 98 ya, ya cukup juga mengejutkan ya dengan pernyataannya Prof Yusril. Bahwa bahwa dia selaku menteri koordinator ya itu menyatakan peristiwa 98 itu bukan peristiwa pelanggaran HAM berat. Sedangkan Presiden Jokowi sebelumnya sudah menyatakan salah satu peristiwa pelanggaran HAM berat itu adalah peristiwa 98, penghilangan paksa dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks itu seharusnya memang menghargai lembaga yang dibentuk negara gitu ya seperti Komnas HAM yang memang domainnya ataupun kewenangannya itu untuk melakukan penyelidikan sehingga memberikan rekomendasi dan memutuskan peristiwa itu merupakan pelanggaran HAM berat atau pelanggaran HAM biasa, itu yang harus dihargai. Nah ketika Pak Jokowi itu mendeklar bahwa peristiwa 98 itu bagian dari peristiwa pelanggaran HAM yang berat, itu kan landasannya keputusan rekomendasi dari Komnas HAM. Nah itu harusnya semua dihargai sebagai bagian dari lembaga negara. Nah itu yang disayangkan sebenarnya, ada baiknya memang Prof Yusril harusnya mengkaji lagi ya, mengkaji dulu, baru menyampaikan ke publik sehingga tidak terjadi pro dan kontra, tidak terjadi apa ya praduga-praduga ya, seakan-akan bahwa pemerintahan Prabowo Gibran tidak pro terhadap peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu misalnya gitu ya. Yang saya meyakini betul Presiden Prabowo dan Mas Gibran ya itu konsennya terhadap penyelesaian
kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu itu tinggi sekali. Saya meyakini betul itu. Nah, Bang, kalau misalnya tadi berkaca dari tadi baru aja dilantik, terus ada misalnya kayak Prof. Yusril tadi bilang pelanggaran HAM berat, terus kemudian ada juga Menteri Hak Asasi Manusia, Pak Pigai, bilang kalau misalnya anggarannya terlalu kecil. Terus yang tadi tuh baru tadi gue nonton di TV itu serah terima jabatan dari Mendikbud, akhirnya kan pecah banyak tuh dari kementerian. Ada tiga kan itu. Terus tadi pelantikannya kelihatan itu langsung bareng-bareng. Dan ada berapa kemarin tuh kayak di stop wartawan, menteri ditanya kantornya di mana, bingung misalnya gitu. Apakah ini dan satu lagi misalnya gitu ya, yang baru juga tuh ada kementerian yang menggunakan kop surat ya. Ya, Menteri Yandri mau kop surat itu untuk audiensi atau apa maksudnya Bang melihat apakah seoptimis apa Abang melihat para menteri-menteri ini yang baru belum ada sepekan tapi mengundang polemik gitu di masyarakat. Akhirnya kan masyarakat semakin ya kita lihat itu netizen maksudnya makin meragukan bagaimana Prabowo dan Mas Gibran secara pemimpin ini bisa memplotting itu dari segi anggaran, orangnya dan juga lainnya gitu. Abang melihatnya gimana bakal untuk depannya Bang? Ya mungkin para menteri ini masih gagap dan gugup ya. Belum terbiasa ya Pak? Ya, gagap dan gugup. Tapi bukan berarti memang itu mendegradasi kualifikasi mereka secara kualitas gitu ya. Kalau menurut saya tidak fair juga kita melihat kualitas para menteri ini hanya pada peristiwa-peristiwa yang dianggap itu di luar dari kebiasaan peraturan tata negara misalnya. Misalnya soal adanya acara pribadi yang menggunakan kementerian dan lain sebagainya, itu gugup dan gagap saja. Dan harapannya memang peristiwa-peristiwa ini menjadi pelajaran lah ya, bahwa memang jadi pejabat tidak mudah. Jadi pejabat itu harus tahu aturan, taat aturan, kan gitu ya, tidak bisa sembarang dalam berucap, dalam bersikap, dan tentu semua kebijakan yang dikeluarkan secara negara itu harus betul-betul dipertimbangkan dari berbagai hal. Nah ini yang menurut saya kedepannya ya mudah-mudahan para menteri ini bisa segera membenahi diri lah dari berbagai aspek gitu. Nah kalau persoalan tadi disinggung soal kesiapan sporting ya, soal kantor dan lain sebagainya, ya rasa-rasanya dari pemerintahan yang dulu-dulu juga ketika ada perubahan kementerian juga perlu persiapan sih, gitu ya. Dan itu tentu udah ada yang ngatur. Jadi kalau menteri ditanya pasti bingung dia, karena dia bukan urus kan gitu ya. Yang dia urus itu soal kebijakan negaranya saja. Kalau urus-urus soal kantor dan lain sebagainya sudah ada yang urus lah. Jadi kalau wartawan tanya pasti bingung lah Dam, kan gitu loh. Jangan kau tanya mereka gitu loh, karena memang bukan domainnya mereka untuk menyiapkan tempat gitu loh. Tanya yang memang memiliki kewenangan kapasitas untuk menyiapkan tempat yang sedang dilakukan sekarang ini, saya rasa. Tapi kalau misalnya Abang lihat nih Bang, kan kementerian ini kan akhirnya kan dipecah-pecah tuh ya, kemarin terpecah-pecah sekarang. Kalau dari Abang sendiri gitu, sebelum adanya pengumuman ini, apa sih Bang harapan Abang harusnya, misalnya kayak Bang, harusnya kementerian ini jadi ini nih, terusnya kementerian ini jadi ini gitu, atau enggak harusnya ada kementerian baru yang ditunjukkan di kementerian ini gitu. Ada nggak sih Bang yang kira-kira yang aspirasi atau teman-teman dari Rampai Nusantara yang belum terakomodir? Ya gini ya, Rampai Nusantara itu sebagai bagian pendukung Prabowo Gibran tentu sangat menghargai apa yang ingin dibangun oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Nah skema yang sedang dibangun ini kita pun memberi ruang seluas-luasnya untuk pemerintahan menguji skema yang diyakini ini untuk keberhasilan ke masa depan gitu ya, akan datang. Nah ini yang coba kita kasih waktu dong, kan begini loh. Ketika ada perombakan yang cukup signifikan ya, soal perombakan kementerian begitu banyaknya yang menjadi pembantu presiden ya, dari penasehat presiden, utusan khusus, staf khusus, kepala badan, begitu banyak lah yang semua orang terkaget-kaget gitu. Wow, banyak sekali kan gitu loh. Tapi menurut kami Rampai Nusantara itu ya sah-sah saja ketika memang pemerintahan baru dia mempunyai formula yang sudah dia diskusikan dengan matang gitu ya, di pertimbangan masa-masa. Wah kayaknya jauh lebih efektif, efisien ini kita begini deh. Kementeriannya dipecah deh yang ini kan gitu ya. Oh kita kayak membutuhkan penasihat khusus deh.
Oh ternyata Dewan Pertimbangan Presiden nggak usah lah kan gitu ya, cukup dengan penasihat khusus di bidang A, bidang B, bidang C gitu ya. Nah, atau misalnya, wah kita membutuhkan juga soal bagaimana soal toleransi beragama, harus ada utusan khusus soal itu. Utusan khusus soal apa, pemuda, Anak muda. kan gitu ya, seperti dipegang sama Raffi Ahmad misalnya. Nah itu yang maksud saya, ayo deh mari kita beri kesempatan lah pemerintahan ini untuk membuktikan formula yang diyakini bahwa ini akan membawa kemajuan bagi bangsa ke depan. Karena kita tidak fair juga ketika memang ini sedang dibangun oleh pemerintahan baru, kita sudah menjas ya bahwa wah itu nggak benar kan gitu loh, wah itu nggak baik, kita belum tahu juga hasilnya kan. Dan Presiden Prabowo kan tentu setiap waktu dia punya kewenangan untuk mengevaluasi. Dan itu isunya katanya 6 bulan atau setahun udah dievaluasi tuh. Iya, dan itu kan bagus juga gitu loh. Misalnya 3 bulan atau 6 bulan evaluasi atau 1 tahun sesuai gitu KPI atau enggak ya? Dan itu yang menurut saya ya ayo deh kita kasih kepercayaan ya, karena saya pikir tentu untuk menemukan tim yang solid, menemukan pemerintahan yang cukup kuat, yang tangguh, itu kan tidak serta-merta langsung ada. Kan begitu ya. Pasti dia melalui proses-proses yang menurut kita ya ke depan ya cukup menjanjikan lah. Ya, bahwa memang banyak diakomodir orang-orang partai atau rekomendasi dari partai-partai dalam kontestasi kan biasa saja itu. Bahwa memang orang yang berjuang, orang yang memang berdarah-darah dalam kemenangan di Pilpres ya, itu dia mendapatkan tempat, wajar. Yang paling penting tempat yang diberikan itu sesuai dengan kapasitas orang yang dituju. Nah itu paling penting itu Bang. Nah karena itu kan jabatan ini kan berpengaruh sama masyarakat Bang. Dan menurut saya ya not bad lah ya. Ya masih optimis ya? Masih optimis lah. Terus tahun lagi kita diskusi lagi, kita lihat masih optimis. Nah itu bagian dari evaluasi. Jadi kalau misalnya 1 tahun lagi kita ketemu, saya bicara soal lain, berarti kita sudah melihat, oh ternyata ada kekurangan di sini, ada kelemahan di sini. Nah sebelum ini berproses atau berjalan, kita sudah menyampaikan kekurangan dan kelemahan kan nggak pas ya, nggak tepat gitu loh. Jangan-jangan kalau misalnya Gibran jadi wapresnya PDIP, wapresnya Ganjar gitu ya, tidak ada sorakan di DPR RI kemarin itu kan gitu loh. Bahwa masih ada juga kekurangannya, iya. Kan begitu dong. Tapi jangan juga gitu ya, jangan juga menegasikan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. 1000% saya meyakini bahwa tidak ada perpecahan antara Jokowi dan Prabowo atau teman-teman Gerindra dengan Mas Gibran, tidak ada 1000% saya yakin. Bukan harusnya ngoceh yang enggak kan gitu ya, model kayak siapa Amin Rais bicara soal Mas Gibran katanya sakit jiwa. Jangan-jangan Amin Rais yang sakit jiwa kan gitu loh.